Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kataba. Kita lanjut tentang skripsi. Di sini skripsi Prodi Sistem Informasi menggunakan BMC, Business Model Canvas. Nah, secara umum pernah saya singgung di video sebelumnya bahwa bab 4 dari skripsi Prodi SI atau TI itu seperti ini gambarannya: gambar sistem lama, gambar sistem baru, interface. Gambar itu bisa berupa flowchart atau flow map atau DFD yang dulu itu. Sekarang pakai diagram UML seperti use case diagram, activities diagram, sequence diagram. Nah, interface itu berarti program kita di screenshot atau print screen dimasukkan ke skripsi kita. Nah, itu standarnya, mainstreamnya seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita ingin lebih bagus lagi, skripsi kita ingin lebih bagus lagi, apalagi dosen kita terus-terusan mencoret bab 4, bahkan mencoret bab 1, ini bisa menjadi masukan bahwa di bab 4 atau di pembahasan skripsi kita tidak hanya 3 poin tadi, sistem lama, sistem baru, dan interface, tapi ada tambahannya, analisisnya ada. Memang ada juga di skripsi itu sebelum kita menggambarkan sistem lama ada analisis kebutuhan itu, tapi itu langsung dari lapangan, jadi softwarenya seperti apa, kebutuhannya, hardwarenya seperti apa. Nah, ini kita menggunakan model yang sudah digunakan oleh orang lain, ada kajian ilmiahnya, salah satunya BMC itu Business Model Canvas. Gambarannya mungkin teman-teman pernah melakukan analisis kecil-kecilan menggunakan analisis SWOT. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, sebuah instansi, sebuah lembaga. Nah, yang lemahnya kita carikan solusinya. Nah, seperti itulah di BMC juga. Hanya nanti gambarannya cukup berbeda. Seperti sebagai contoh di sini saya coba ini yang sederhana ya, khusus yang prodi sistem informasi khususnya gitu. Contohnya kita mau bahas tentang BMC PT Kataba. Nah, sebut saja ada PT Kataba ya, walaupun hanya blog. Nah, itu mudah-mudahan jadi doa. Nah, jadi yang harus dibahas di bab 4 ini ya, di subbab BMC PT Kataba itu ada segmen pelanggan, ada proporsional nilai, ada saluran hubungan pelanggan, sampai arus pendapatan. Itu dibahas sesuai yang ada di lapangan. Kalau di lapangan tidak ada, maka kita buatkan konsepnya untuk direkomendasikan, untuk ditawarkan, atau sebagai hasil penelitian, ide baru dari kita untuk masukan sebagai masukan untuk perusahaan atau tempat kita penelitian. Selengkapnya poin 1-9 ini bisa dilihat di berbagai referensi, bahkan bisa lihat dari skripsi orang lain, agar cara berceritanya itu seperti apa sih. Jadi poin apa saja yang harus dibahas dalam 9 blok ini. Nah, itu lihat dari skripsi yang sudah jadi. Nah, karena di sini saya mengambil BMC itu sebenarnya tidak hanya diterapkan oleh prodi sistem informasi atau rumpun komputer, tapi digunakan juga oleh jurusan manajemen atau rumpun ekonomi berarti. Nah, kalau rumpun ekonomi itu pembahasannya cukup sampai yang barusan, sampai ngebahas 1-9 saja. Terus ada biasanya ada analisis SWOT, tidak ada programnya, tidak ada ngodingnya, tidak ada pembuatan aplikasinya. Nah, karena sistem informasi
maka diminta atau dianjurkan, menurut saya dianjurkan ada gambar sedang berjalannya, ada gambar yang baru seperti ya gambar pakai UML, diagram UML. Bagusnya lagi ditambah usability testing. Nah, tapi kalau program kita memang yang dibuat itu bagus, jadi front end dan back endnya itu sudah rumit, waktunya nggak cukup, maka usability testing tidak perlu. Tapi kalau program kita masih sederhana, terus masih ada waktu sebelum daftar sidang, maka bisa dilanjutkan ke usability testing. Jadi dites mirip textbook testing, ya, dites oleh beberapa responden. Aplikasi kita itu memang nanti bagus atau tidak lah gitu isinya itu. Menurut responden tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan dan itu juga ada referensinya. Begitu teman-teman. Nah, ada lagi kalau kampus kita mengizinkan skripsi prodi sistem informasi ini tanpa ngoding, maka bisa-bisa saja. Dari tadi susunannya berarti tidak perlu ada gambaran, tidak perlu ada interface. Bisa juga kita fokusnya ke analisis. Contohnya ini. Tapi analisisnya tidak hanya satu tools. Contohnya di sini ada CSF sebagai tool untuk menganalisis strategi bisnis. Jadi dari strategi bisnisnya diceritakan seperti apa di bab 4 itu. Value chain untuk menganalisis proses bisnis ceritakan juga, dan ini memang harus baca referensi dan lihat skripsi milik orang lain agar ada gambaran apa sih yang harus dibahas itu. Kalau kita tidak melihat skripsi, terus kita melihat ambilnya dari artikel jurnal atau dari buku-buku baik e-book ataupun cetak, itu untuk menceritakan deskripsi itu bisa kesulitan karena teori itu kadang-kadang terlalu lengkap, kadang-kadang terlalu sederhana, jadi kita tidak tahu poin-poin apa saja atau seberapa banyak sih poin yang harus dibahas di deskripsi itu. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya tahu dari deskripsi yang pernah dibuat oleh orang lain. BMC untuk menganalisis model bisnis organisasi, analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan sampai ancaman bagi sebuah organisasi. Nah, ini setelah ini langsung kesimpulan, tidak ada ngodingnya. Begitu teman-teman, bahkan bisa jadi tidak ada diagram UML-nya. Tergantung seberapa banyak analisis yang teman-teman buat, begitu. Insya Allah di video berikutnya saya akan membahas contoh-contoh seperti ini, dan dari sekarang model kanvas, nanti ada lagi analisis yang memungkinkan skripsi itu tanpa ngoding, tapi kualitas skripsinya harus sejajar dengan yang pakai ngoding. Karena sama rumitnya, sama membutuhkan waktu lamanya, dan kalau ditambah dengan ngoding itu bisa kita harus bayar lagi untuk semester berikutnya. Jangan sampai saudara-saudara. Oke, selamat berjuang, semoga skripsinya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.